Di saat banyak pejabat di Jakarta punya hobi main mobil-mobilan kendaraan berat semacam bego, semacam bulldozer, ada satu rohaniawan yang sangat teguh bersama mereka yang jadi korban gusur oleh hobi-hobi yang ajaib itu. Namanya Romo Sandiawan Sumardi. Romo Sandi. Tetapi kita tidak sedang membahas aktivisme sosial dari Romo Sandi ini. Romonya anak-anak jalanan dan kaum tersisih pembangunan. Kita sedang membahas peristiwa politik kelam kerusuhan 27 Juli atau Kuda Tuli atau tragedi Sabtu Kelabu 27 Juli 1996. Kita tidak membahas tokoh-tokoh besar dalam pusaran peristiwa itu. Kita memasukkan nama Romo Sandi sebagai ekor panjang dari teror Kuda Tuli yang justru ketokohannya mungkin relevan saat ini. Apa hubungan Romo Sandi dengan Kuda Tuli? Juga dengan PRD dan anak-anak muda semacam Budiman Sujatmiko. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah, Mojok.co. Inilah episode Siksa Orba. Romo Sandi ditangkap demi lahirnya generasi baru seperti Budiman Sujatmiko. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Jangan bayangkan Romo Sandi seperti para orator yang sudah sepekan berorasi di depan kantor Partai Demokrasi Indonesia di pekan terakhir bulan Juli tahun 96. Suara Romo Sandi ini sangat halus dan perlahan. Fisiknya pun kelihatan ringkih, khas orang Jawa. Padahal Romo Sandi ini lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ayahnya seorang Jawa dan ibunya berdarah Minahasa. Romo Sandi tergugah menjadi seorang rohaniawan Katolik dengan masuk seminari Mertoyudan Magelang. Makin kuat niat itu dengan ia hijrah ke Jogja dan masuk seminari tinggi Yogyakarta. Dari sini tampaknya kaul kemiskinan memasuki setiap pori-pori Romo Sandi. Dalam laku sehari-hari, Romo Sandi adalah sosok yang sekali lagi saya katakan bicaranya sangat halus dan lembut. Jarang marah, level sabarnya itu di atas rata-rata. Karena tempaan spiritual. Romo Sandi kemudian mengucap bakti kepada dirinya sendiri untuk berada di tengah kaum papah, kaum jelatah, mereka yang datang dengan mata ketakutan oleh para dosomuko bermulut satu. Dosomuko bermulut satu itu adalah istilah Romo Sandi sendiri untuk menyebut rezim diktator yang sangat bengis. Dan seperti itulah kira-kira garis besar karakter mengapa Romo Sandi hadir dalam kerusuhan 27 Juli. Saat kantor PDI diganyang diganyang oleh sosok-sosok kekar berambut cepak, bukan tentara ya, dan berpakaian preman dengan sejumlah laskar. Kehadiran Romo Sandi pun di Kuda Tuli ini bukan ujuk-ujuk berorasi. Ia menjadi terlibat dan dituduh bagian dari operasi subversif justru karena menyembunyikan anak-anak muda yang gagah berani yang oleh pimpinan tentara waktu itu disebut sebagai dalang kerusuhan Kuda Tuli. Seperti seorang Romo dengan hati welas asih, seperti itulah Romo Sandi melihat mata anak muda semacam Budiman Sujatmiko yang dipenuhi rasa kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Apalagi sudah ada perintah tembak di tempat oleh pimpinan tentara kala itu.
oleh Kodam Jaya Mayor Jenderal Sutioso waktu itu, oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal R. Hartono waktu itu. Tembak di tempat. Ngeri betul kan? Dan begitu seremnya. Budiman dan orang-orang PRD dipersalahkan. Mereka dituding sebagai PKI baju baru dan diburu hidup atau mati. Dan Romo Sandi datang ngasih selimut persembunyian kepada anak-anak muda progresif seperti Budiman Sujatmiko ini. Anak muda harapan Indonesia baru yang lebih baik. Ingat ya, harapan Indonesia yang lebih baik. Di Bekasi Utara, di rumah kakaknya, Romo Sandi ngasih safe house. Rumah aman sementara. Dan Romo Sandi memang bagian dari tim relawan Kuda Tuli. Tetapi Romo Sandi enggan ngasih tahu kepada siapapun, termasuk anggota tim, bahwa ia seorang Romo yang sedang melindungi mereka yang sedang susah, mereka yang sedang dilanda ketakutan luar biasa. Dia menjaga rapat betul rahasia sebagaimana dalam tradisi penebusan dosa. Dan Romo Sandi tahu, anak-anak muda ini bukanlah pelaku kriminal. Lalu, di mana salahnya? Salah satu anggota PRD ditangkap. Saat itulah langkah aparat keamanan menuju safe house di Bekasi, di rumah kakak Romo Sandi. Dan Budiman Sujatmiko pun ditangkap di tanggal 11 Agustus 96. Kalau nggak salah, sewaktu para buronan politik ini sedang menonton siaran TVRI. Dunia dalam Berita. Petrus Haryanto menceritakan secara detail proses penangkapan mereka ini. Semua itu terjadi atas petunjuk dari Ken Buda Kusumandaro, kurir PRD yang ditangkap terlebih dahulu. Sudah bisa diduga, bukan hanya Budiman yang ditangkap, bukan hanya 4 pimpinan pusat PRD lainnya yang diborgol. Beni Sumardi yang menjadi tuan rumah pun ikut ditangkap, termasuk Romo Sandi. Dan tuduhannya enggak play-play, subversif. Ya toh? Romo Sandi pernah ditanya, kalau memilih antara orang yang disiksa dan orang yang nyaris mati kelaparan, siapa yang lebih dahulu ditolong? Spontan Romo Sandi menjawab, dia akan mendahulukan manusia yang disiksa dan digebukin. Mengapa? Karena spontanitas nurani datang dari derita manusia. Derita dari mereka yang bertahun-tahun disiksa. Mereka yang dilenyapkan karena undang-undang subversif. Bukannya kita mengabaikan mereka yang sedang dihabisi perlahan-lahan oleh proses pemiskinan dan proses penggelandangan. Itu kata-kata dari Romo Sandi. Itulah alasan Romo Sandi mengapa ia mengambil resiko ngasih selimut perlindungan kepada anak-anak muda yang sedang diburu oleh rezim yang sedang gila-gilanya dengan stabilitas dan pembangunan. Budiman Sujatmiko, Ken Buda Kusumandaro, Petrus Haryanto, Eko Kurniawan, Yakobus Eko Kurniawan, dan Suroso. Romo Mangunwijaya punya pendapat menarik saat ditanya atas penangkapan Romo Sandi ini. Seorang pastor itu, kata Romo Mangun, seperti seorang dokter. Tugasnya sama, posisinya juga sama. Kalau ada yang datang minta tolong, langsung saja dikasih pertolongan. Nggak akan pernah ditanya dulu apakah yang datang itu komunis, yang datang itu Marxis, Kristen, Islam, Ahmadiyah. Dahulukan dulu kemanusiaan. Barulah urusan yang lain-lain menyusul. Cobalah kita lihat kembali pledoi Romo Sandiawan atas perkara pidana yang menimpanya itu. Judulnya adalah, menarik ini, Belajar dari Mistik Perjuangan Para Korban, Pertanggungjawaban Moral terhadap Suaka Kemanusiaan Insiden Berdarah 27 Juli 96. Romo Sandi
teman-teman sekalian, membuka pledoinya dengan kata-kata Sokrates. Dan aku memiliki saksi yang memadai dari apa yang kukatakan, kemiskinanku. Setelah pledoi itu, Romo Sandi kemudian divonis bebas 23 Maret 98. Di ujung senjakala Orde Baru dan di saat lagi buas-buasnya penculikan para aktivis. Kemana Romo Sandi setelah itu? Romo Sandi atau Romo Sandiawan enggak kemana-mana. Ia tetap seperti tahun 80-an yang menemani anak-anak pinggir kali Malioboro atau Girli di Yogyakarta. Ia menemani dan mengasihi anak-anak jalanan di Bekasi. Di Institut Sosial Jakarta, Romo Sandi menggelar laku lampah sebagai romonya orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang tergusur, disiksa, diperkosa, dipenjarakan, serta buruh-buruh kecil yang tergilas roda gila pabrik kapitalisme. Dari seluruh laku lampah seperti itu, rezim Orba pernah menuduh Romo Sandi dengan sebutan pengasong teologi pembebasan. Marxisme yang berjubah rohaniawan. Teologi pembebasan boleh dibilang menjadi teologi rebel yang moncer di Amerika Latin dan sedang diimpor ke Indonesia oleh romo-romo macam Romo Sandiawan ini. Kalau sudah Marxis berarti komunis, ya dong. Kalau komunis berarti PKI. Apalagi kemudian ada tuduhan lain. Romo Sandi ini sering ngasih bantuan logistik untuk beberapa kegiatan PRD bawah tanah. Rezim militer Orba memang sangat-sangat benar adanya. Romo Sandi ini memang kidal yang sesungguh-sungguhnya. Kalau dia memegang bat pingpong, Romo Sandi memang selalu memakai tangan kidal. Jika Romo Sandi tetap konsisten di jalur haul kemiskinan sampai hari ini, seperti parafrase Sokrates yang dikutipnya sepenuh jiwa di pledoi yang ditulisnya di muka hakim yang mulia, Hakim Bekasi, kita juga bertanya, di mana hari ini anak-anak muda yang sempat beberapa hari diselimuti Romo Sandi dari kebuasan rezim junta militer? Saya sebut perlahan-lahan nama-nama anak muda di bawah lindungan Romo Sandi dari operasi pengejaran kuda tuli, kerusuhan 27 Juli 96. Di mana Budiman Sujatmiko hari ini? Ken Buddha Kusumandaro, Petrus Haryanto, Yakobus Eko Kurniawan, Suroso. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, jasmeramojok.co, dari Akademi Bahagia Kabupaten Sleman. Sampai jumpa di episode Siksa Orba berikutnya.